Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bakawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Sobat Kinayungan, lama sekali ya kita tidak berjumpa dan baru kali ini saya punya kesempatan lagi untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat saya di penjuru tanah air ini. Ya, mohon dimaafkan karena saya ada tugas, ada pekerjaan selama 4 bulan di mancanegara. Dan sekarang saya kembali lagi untuk bisa berjumpa dengan Anda. Dan setelah saya pulang ke tanah air ini luar biasa ya. Hiruk pikuk dan satu kata yang saya lihat setelah melihat berita di media sosial maupun di media mainstream. Satu kata yang bisa saya katakan yaitu konyol. Sangat konyol. Bagaimana seorang intelektual, ahli hukum yang dulunya punya jabatan yang luar biasa dan dulu saya kagumi juga yaitu Abraham Samad, seorang mantan ketua KPK yang berasal dari Indonesia bagian timur. Jadi kembali konyol ya. Apalagi Abraham Samad sudah diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Dan bisa diprediksi kemungkinan besar ya itu akan menjadi tersangka. Karena hasil dari pelaporan itu sudah naik ke tingkat penyidikan dan dia menjadi saksi ada di dalam koridor penyidikan, bukan penyelidikan. Kalau penyelidikan boleh saja tidak hadir, ya itu masih hak ya. Tapi kalau penyidikan nggak bisa, mau tidak mau harus hadir. Nah, apa yang dikatakan Abraham Samad? Isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia, dan Rizal Fadila. Menarik tadi pemeriksaan yang berlangsung cukup lama waktunya sebenarnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya lamanya itu karena secara teknis ya, pengetikan, kemudian tanda tangan, ada 24 rangkap dan lain sebagainya, kemudian istirahat. Jadi itu yang memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita lihat di surat panggilan itu kan locus tempus delicti-nya tanggal 22 Januari dan tahun 2025. Tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan ya. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia, dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Nah, seperti itu. Ya, dia seperti khawatir ya. Saya nggak percaya dia tidak mengerti karena beliaunya ahli hukum, apalagi mantan ketua KPK. Bagaimana proses penyidikan, penyelidikan sampai ke penyidikan sampai ke status tersangka, pasti tahu. Kalau sampai dia ngomong seperti itu tentang kriminalisasi, sekarang ada catatan, yaitu penyidik akan melihat adakah mens rea di situ yang dilakukan oleh Abraham Samad. Karena waktu kasus hiruk pikuknya tuduhan Roy Suryo CS, Tifa dan Rismon terhadap Pak Jokowi yang memiliki ijazah palsu, yang katanya dia sangat yakin itu palsu. Kemudian Abraham Samad mengundang di dalam podcastnya. Nah, podcast ini akan netral enggak?
Apa tujuan Abraham Samad mengundang 3 tokoh yang kontroversial itu, yang diyakini dari Pak Jokowi itu beliau memfitnah, ya. Lalu apa hubungannya dengan Abraham Samad? Abraham Samad mengumumkan dalam podcastnya, di sini ada mensrea enggak atau niat jahat dengan podcastnya Abraham Samad? Ini yang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Dan coba kita dengarkan pendapat dari seorang mantan penyidik di kepolisian, Pak Arianto ya, yang sekarang menjadi staf ahlinya Kapolri. Penyidik gitu ya, memanggil seseorang itu ya, pasti ada dasarnya. Karena itu disebutkan di dalam LP misalnya, itulah yang dipanggil. Sekarang ya kalau kita berkilah bahwa orang banyak sekali kayak gitu nanti akan ditangkap, bukan. Ini justru membuktikan ya bahwa di dunia ini penuh banyak dengan tindakan-tindakan yang dalam tanda petik bisa dikatakan melanggar hukum. Tapi polisi pasti hanya pilih-pilih siapa yang dilaporkan ditangkap kayak gitu. Justru ini menunjukkan ya, ini susahnya karena apa? Ini berkaitan dengan masalah kebebasan berpendapat. Menyampaikan pendapat lewat ITE dan sebagainya itu. Tapi penyampaian pendapat itu kan berbeda-beda. Ada yang masuk di dalam jeratan undang-undang ITE. Justru inilah akan dibawa ke pengadilan yang seperti ini nih patut nggak dihukum apa tidak seandainya memenuhi unsur. Kan gitu kan. Dan dalam menentukan ini unsurnya itu ada apa tidak, polisi setelah menerima bukti tadi di cross check dengan yang bersangkutan, oh iya memang betul, dia akan tanya pada saksi ahli, Pak, kalau kebebasan berpendapat dengan caranya begini ini sudah memenuhi unsur apa tidak gitu. Ahli itu akan melihat nanti, kalau ahli dari ITE dia melihat dari kacamata apakah itu melanggar undang-undang ITE apa tidak. Ahli bahasa akan menilai kata-katanya itu apa memang betul-betul menghina apa tidak. Ahli pidana akan melihat apakah ini ada mens rea yang bersangkutan itu untuk membantu penyebaran fitnah dan sebagainya. Disitulah itu nanti akan dibuktikan ya bahwa ini tadi termasuk dalam kebebasan berpendapat atau termasuk dalam pidana. Ini harus diproses Pak ini. Nah, perkara nanti kemudian polisi setelah nanya-nanya itu, wah ternyata tidak cukup bukti. Ya mungkin dia tidak jadi tersangka. Tapi kalau itu dia sudah cross check benar, kemudian tanya ahli semua mengatakan iya, ya ini pasti dikirim ke jaksa. Prosesnya cuma sederhana gitu ya. Tapi ini rumitnya karena apa? Karena ini kasusnya kasus yang memang yang namanya ujaran kebencian itu kan memang sangat ya, pasal karet ataupun apa gitu. Justru inilah maka harus diuji di pengadilan. Kalau itu semua dibiarkan nanti semua orang dengan kayak gitu dengan bebasnya gitu, nggak ada hukum lagi di Indonesia. Itu kira-kira. Nah, jadi bisa dikatakan ya kembali ke ada mens rea di situ, niat jahat. Bagaimana bisa diketahui niat jahat? Itu akan diteliti dari apa yang dilakukan oleh Abraham Samad. Jadi sekali lagi sangat konyol ya kalau seorang ahli setingkat Abraham Samad ikut bermain-main di dalam isu ijazah palsu Pak Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia. Walaupun orang sudah banyak tahu, mungkin ya Abraham Samad waktu jadi ketua KPK dan lengsernya jadi ketua KPK, dia menaruh dendam atau sakit hati terhadap Pak Jokowi yang kala itu sedang hiruk pikuk karena kasus dari Pak Budi Gunawan yang akan diangkat jadi Kapolri oleh Pak Jokowi. Waktu itu masih tes di perpres ya di DPR, tapi waktu itu di Pak Budi Gunawan ditersangkakan dan ini menjadi polemik yang luar biasa. Berdasarkan itu, maka KPK pada tanggal 12 Januari 2015 dalam forum expose yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan
akhirnya memutuskan ya bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi patut diduga dan ya kekonyolan Abraham Samad akan dipetik di balik jeruji besi. Dan itu sangat konyol. Andaikan itu terjadi. Untuk itu, Sobat Kinayungan, mari kita tunggu hiruk pikuknya permasalahan ini.